Halo, selamat datang kembali. Hari ini kita mau bahas mendalam lagi nih, khusus buat Anda. Kita fokus ke bab 2 dari materi media dan komunikasi yang Anda bagikan. Pertanyaan besarnya, apa benar komunikasi instan sekarang ini malah mematikan seni percakapan? Mari kita bedah bareng-bareng ya. Sumber Anda ini langsung nunjukin ada pergeseran besar loh cara kita interaksi. Ya gara-gara teknologi digital ini. Pernah nggak sih Anda merasa, aduh kok aneh ya, lagi kumpul tapi semua malah lihat HP? Ada cerita lucu nih di sumbernya. Anak tanya ibunya, roti itu masuk pemanggang, enaknya landscape atau portrait? Temennya nyeletuk, kenapa nggak Google aja? Nah, itu gambaran kecil dunia kita sekarang. Jawaban instan seringkali gantiin obrolan. Iya, yang menarik tuh gimana teknologi yang katanya buat nyambungin kita, malah bisa bikin ada jarak gitu. Jarak emosional ya. Sumber Anda kan mengutip Ricky Jackson tuh yang dipenjara 39 tahun. Dia bilang perubahan terbesar itu cara orang berhubungan. Katanya sekarang semuanya soal teks. Nah ini kan langsung bikin kita mikir, sedalam apa sih interaksi kita sekarang dan gimana pengaruhnya ke seni percakapan itu? Nah, masuk ke inti bab 2 di materi Anda ini ya. Sumbernya ngasih data yang, wah, lumayan bikin kaget sih. Rata-rata orang Inggris itu habiskan 8 jam sehari natap layar. 8 jam? Iya, 8 jam. Itu bisa lebih lama dari tidur loh. Terus remaja nih bisa kirim ribuan teks sebulan. Gila nggak tuh? Ini bukan cuma kebiasaan biasa. Ada studi yang disinggung soal kecanduan internet dan dampaknya ke kesehatan mental. Betul, bahkan disebut ada potensi gangguan ke bagian otak yang penting buat fokus, buat ngelola gangguan. Area vital itu bisa kena pengaruh kalau kita terus-terusan multitasking gitu, pindah-pindah layar terus. Ya memang sih, gampangnya bikin konten, gratisnya, itu personalisasinya bikin media digital menarik banget. Iya, iya. Tapi ya itu, kemudahan ini bisa juga nurunin nilai konten. Kita jadi susah bedain mana info yang beneran bagus. Kita jadi kehilangan momen nggak tahu. Padahal dulu nggak tahu itu justru bisa mancing obrolan seru, eksplorasi bareng gitu kan. Nah, iya. Jadi rasa penasaran yang dulu bikin ngobrol, sekarang seret, langsung mati sama Google. Cepat banget. Jadi ingat cerita di sumber Anda soal ibu-ibu di kereta itu yang nggak sengaja nyetel audiobook 50 Shades of Grey kenceng-kenceng. Oh, yang headphone-nya nggak pas itu ya? Iya, harusnya kan bisa jadi bahan obrolan ya, walau mungkin agak kikuk gitu. Ini malah cuma jadi tatapan aneh. Ini nunjukin banget gimana kita fisiknya ada, tapi mentalnya nggak di situ. Fenomena dining dead itu juga contoh bagus. Makan semeja, tapi pada sibuk sama layar sendiri-sendiri. Percakapan aslinya hilang. Bener, dan pergeseran ini juga ngubah cara kita menampilkan diri loh. Interaksi online itu seringnya dorong kita buat tampil, kelihatan lebih ekstrovert, kadang batas pribadi sama publik jadi kabur. Ada studi yang dikutip nunjukin narsisme naik signifikan di generasi muda yang gedenya ya sama media digital ini. Koneksi rasanya jadi banyak, tapi ya gitu, dangkal. Kayak kata Susan Greenfield yang dikutip sumber Anda, ini lebih kayak koneksi sesaat antara identitas imajiner. Wow, koneksi sesaat antara identitas imajiner. Dalam banget ya itu istilahnya. Dan ini nyambung sama tren mendokumentasikan hidup, bukan yang ngalamin hidup itu sendiri. Betul sekali. Contoh selfie depan Mona Lisa itu, wah kena banget. Rata-rata cuma 15 detik di depan lukisannya. Cuma buat foto aja ya? Iya, fokusnya ke bukti digital buat di-share. Bukan momennya, bukan perenungannya, bukan ngobrolin pengalamannya. Bener. Terus soal algoritma personalisasi, kayak Shazam yang nebak musik kesukaan kita, itu memang enak sih, nyaman. Tapi risikonya, kita jadi kayak di dalam gelembung filter, jadi seragam semua. Oh iya, bener juga ya. Padahal kan kreativitas itu sering muncul dari yang beda-beda, dari kejutan, dari yang nggak terduga. Kita bisa kehilangan yang disebut sumber itu ketidaksempurnaan sempurna. Sentuhan manusiawi yang unik itu loh, yang bikin seni, budaya, bahkan percakapan itu hidup, sesuatu yang algoritma susah nirunya. Iya ya, momen canggung atau nggak terduga dalam obrolan itu kadang justru bikin kaya interaksinya. Terus, gimana sama empati? Sumber Anda nyinggung soal anonimitas online. Itu kan bisa mancing perilaku jelek ya, kayak cyberbullying, trolling, karena koneksi emosi langsungnya kurang. Betul. Di sisi lain, ada fenomena budaya selebriti. Kayak kita merasa dekat sama idola, padahal kan ilusi aja. Itu katanya bisa jadi gantiin hubungan nyata. Mungkin karena kita ngerasa terasing.
Apakah ini semua juga mengikis kemampuan kita buat empati di obrolan sehari-hari? Gimana menurut sumbernya? Nah, itu pertanyaan penting yang diangkat sumber ini. Pas interaksi kita makin banyak lewat layar, lewat algoritma, ada risiko kita jadi kurang peka baca bahasa tubuh, ngerasain nuansa emosi lawan bicara, dan akhirnya ya kurang bisa membangun pemahaman mendalam. Padahal itu inti dari empati dan percakapan yang bermakna. Jadi jelas ya, ada plus minusnya nih. Kita dapat gampangnya, koneksi instan yang luar biasa. Tapi kayaknya kita bayar pakai kedalaman percakapan, kehadiran mental kita pas lagi bareng orang lain, dan mungkin juga, ya itu tadi, kapasitas empati kita. Intinya sih, materi Anda ini ngajak kita semua buat mikir lagi soal keseimbangan antara dunia digital sama interaksi antar manusia kita. Tujuannya bukan berarti nolak teknologi sama sekali ya, nggak gitu juga. Tapi lebih ke gimana kita pakainya lebih sadar, biar nggak kehilangan esensi hubungan antar manusia. Termasuk ya seni percakapan itu sendiri. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat Anda bawa pulang. Dari semua aspek percakapan dan hubungan manusia yang tadi kita obrolin, mana sih yang paling Anda khawatirkan bakal hilang atau berubah banget di era komunikasi instan ini? Atau jangan-jangan kita ini cuma lagi lihat proses lahirnya bentuk koneksi baru aja yang kita belum pahami sepenuhnya? Sesuatu buat direnungkan ya. Sampai jumpa di pembahasan mendalam kita berikutnya.